Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Sudah istirahat? Sudah. Jajan apa aja kira-kira? Sebelum kita mulai, ada tiga kata yang selamat ajaib. Apa kira-kira yang harus banget kita yakini bahwa tiga kata itu adalah tiga kata yang membangun karakter kita? Apa? Satu itu tolong, kedua itu maaf, ketiga terima kasih. Ucapkan tolong ketika kita butuh bantuan, ucapkan terima kasih ketika kita dibantu, dan ucapkan apa satu lagi itu? Maaf. Ketika tiga kata itu kita sudah kuasai, insya Allah kalian tidak akan kesulitan dalam pembentukan karakter kalian atau mencapai masa depan kalian. Insya Allah ibu doakan semoga nanti semua sukses lahir batin. Kita mulai saja ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita mulai dengan pembacaan doa seperti biasa. Untuk ketua kelas silakan dibantu untuk membaca doa. Perhatian. Siap. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita baca dalam hati, baca doa, dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya ibu akan absensi atau cek kehadiran dulu. Sebentar. Abdul Rojak hadir. Agil, Agus, Fakir Alda hadir. Arya hadir. Devi Jin. Diki nggak ada kabar. Ada Eni hadir. Imei hadir. Intan hadir. Jihan hadir. Emroni sakit. Seroni hadir. Malak hadir. Marini hadir. Muhammad Fajar hadir. Muhammad Kevin hadir. Nadia hadir. Nazar, Neng Sarina, iya, Neng Cynthia hadir. Nimas hadir. Panji, Putri, Rabil, Reza Hadir. Rika, Rika Widya, Salma hadir. Siti Nurdiani hadir. Teni hadir. Jena Arifin. Ada kabar ya? Baik, kita mulai saja langsung ya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai penerapan pengolahan
buah-buah yang tumbuh di hutan. Belum tentu kan kalian tahu. Oke. Nah, ini acuannya. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan pengolahan hasil buah-buahan. Lalu tujuannya yang pertama, kita atau dalam pembelajaran ini kita nanti akan belajar lalu akan mengetahui karakteristik buah-buahan dan bahan pendukung pada produksi sari buah. Karena nanti kita olahannya akan berfokus pada sari buah, ya. Lalu kalian nanti akan menjelaskan tahapan prosesnya, menghitung alat dan bahan, lalu membuat diagram audit dan memproduksi olahan hasil buah-buahan dengan baik. Materi yang akan disampaikan nanti ada karakteristik buah-buahan, ada tahapan pengolahannya, lalu proses pengolahannya, dan fungsi BTP. Ada yang tahu BTP apa? Ada yang tahu nggak? Ya, singkatannya apa? Singkatan BTP itu adalah BTP itu adalah bahan tambahan, betul, bahan tambahan pangan. Tapi biasanya ada kata lain, ada bahan tambahan makanan, BTM, ya. Biasanya terkenalnya BTM bukan BTP, tapi sama saja BTP. Itu mohon maaf ya kurang lebih karena di luar lagi ada kegiatan, jadi mudah-mudahan kita terfokus pada pelajaran kali ini. Selanjutnya yaitu karakteristik buah-buahan. Kalau dibaca terlalu panjang ini pasti pusing dan ogah banget baca gitu kan. Kita fokuskan pada kalimat terakhir. Di sini kan judulnya karakteristik buah-buahan. Buah-buahan ini biasanya tinggi karena apa? Vitamin apa? Jadi nanti ketika ditanya buah-buahan karakteristiknya seperti apa, buah-buahan itu adalah pangan atau makanan yang tinggi akan vitamin. Itu kan? Kalau soalnya kalau misalkan ibu tanya karakteristik buah-buahan itu juga pasti beda-beda kan? Ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang lonjong, ada yang kotak. Buah di kotak ada nggak? Ada apa? Hah? Tersemak ya, kotak ya. Nah, sekarang ibu ada kasus nih konsumsi buah meningkat pada saat pandemi. Kita nonton ini. Ya. Indeks harga konsumen Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juni 2021 tercatat deflasi sebesar minus 0,01%. Setelah pada bulan sebelumnya tercatat inflasi sebesar 0,01%. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh deflasi yang bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Dengan Provinsi Sumatera Selatan 1 tercatat deflasi sebesar minus 0,01%. Setelah pada bulan sebelumnya tercatat inflasi sebesar 0,01%. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh deflasi yang bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Dengan perkembangan tersebut, realisasi inflasi kumulatif Sumatera Selatan pada bulan laporan tercatat sebesar 0,83%. Secara tahunan, inflasi IHK Juni 2021 tercatat sebesar 1,24%, lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 1,33% dan inflasi Sumatera sebesar 1,76%. Deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tertahan oleh kenaikan harga telur ayam ras dan buah naga. Kenaikan harga telur ayam ras disebabkan oleh kenaikan harga produksi sejalan dengan kenaikan harga pakan ternak seperti jagung, soybean meal, dan wheat bone meal. Kenaikan harga komoditas buah naga terjadi pada buah naga dengan andil inflasi sebesar 0,01%, didorong oleh meningkatnya konsumsi buah-buahan di tengah pandemi. Tim Liputan Sriwijaya TV. Langsung ke video selanjutnya. Coba perhatikan baik-baik.
berpuluh-puluh ton di pasar induk Caringin melon dibuang. Melon yang di sawah harganya 7.000, di pasar induk Caringin Bandung pada busuk dan dibuang. Astagfirullahaladzim. Jadi intinya itu apa? Kalau video yang kedua Penurunan harga buah. ya, terus ada lagi buah busuk jadi dibuang. Itu disebabkan karena panen yang meningkat gitu ya. Biasanya kalau produk banyak, pembeli juga kan nggak mungkin tiap hari beli buah itu kan. Terus stok juga menumpuk, buah membusuk. Biasanya dijual harga murah. Itu yang beli siapa? Petani, pedagang juga kan. Kalau yang beli hanya asik-asik aja gitu kan. Nah ini nanti silahkan pada kelompoknya, langsung kan kemarin sudah dibagi kelompok kan, ada 4 kelompok. Silahkan nanti bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan identifikasi dari hasil penayangan kedua video tersebut. Yang pertama, apa yang menyebabkan konsumsi buah meningkat pada saat pandemi COVID-19? Kandungan gizi apa yang dominan terkandung pada buah-buahan? Yang kedua, adakah solusi untuk menghindari terbuang tah dikumahakeun biar tidak mubazir, tidak dibuang gitu kan, biar petani tidak merugi atau musim paceklik itu istilahnya, petani juga tidak akan sia-sia menanam buah-buahan atau sayur-sayuran nanti. Yang kedua itu, yang ketiga sebutkan apa saja olahan dari buah-buahan ya. Kelompoknya sudah dibagi menggunakan kelompok yang kemarin. Nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan mengerjakan RKPD lalu dipresentasikan. Nah sekarang yang presentasi setengahnya dari kelompok, kan waktu itu semuanya, yang kemarin 1 orang, yang sekarang setengahnya dari kelompok. Paham ya? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak, silakan. Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1 Arya, itu 2 dulu. Oh ya. Kelompok 3. Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Nanti dipersiapkan untuk presentasi. Silakan bekerja, selamat bekerja. Jangan lupa menuliskan namanya di lembar kerja. Mari kita kelompok mana? Oh iya, malah ya boleh di mana aja. Asal nanti kerja kelompoknya. Kenapa sok tuangkan alasannya? Yang kedua solusi biar nggak terbuang. Jadi ada jenis masakan kedua. Itu petani nanti kudu jadi tetap ada. Kudu solaku. Boleh cari di handphone. Ada kota nggak? Ada. Jadi kan nomor 4 itu lebih mengarah sebuah cari orang di masa COVID. Ternyata ada kandungan yang unggul. Gitu ya. Karena dia zaman yang mau depan. Dua.
beragam aja.
Waktunya 5 menit lagi ya. Waktunya 1 menit lagi, nanti kita sambil random siapa yang pertama. Kelompok 1 ya, kelompok tampil. Selanjutnya D 3 kelompok 2, ketiga, dan kelompok 4 tampil terakhir. Jadi silakan untuk kelompok 1 sudah siap untuk presentasi. Siap ya. Jadi seperti biasa yang akan dinilai itu adalah sikap, keterampilan, sama pengetahuannya. Ya. Silakan untuk kelompok 1 siapa yang maju. Nanti dari kelompok lain silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Jakarta dan saya kita perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita mengenai cara pengolahan buah-buahan. Dari pertanyaannya, dampak pandemi COVID-19 terhadap konsumsi buah-buahan dan kandungan gizi apa saja yang terkandung dalam buah-buahan.
Jawabannya, dampaknya terhadap konsumsi buah-buahan meningkat karena kandungan gizi atau vitamin C yang tinggi dapat menjaga imun tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit atau virus yang berasal dari luar. Selain itu juga beberapa buah mengandung antioksidan yang dapat mengeluarkan dan senyawa-senyawa berbahaya yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya, jawaban mengenai pertanyaan. Tuliskan penanganan bahan pangan agar memperpanjang umur simpan bahan pangan termasuk buah-buahan. Buah-buahan dapat dibuat olahan lain dan alangkah lebih baiknya jika olahan tersebut bertahan lama seperti dibuat olahan keripik, asinan dan manisan atau lain sebagainya. Dan solusi untuk penanaman para petani, buah yang ditanam tidak dalam skala besar, tapi disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan tanah. Kualitas baik dengan kuantitas sedikit sebaiknya lebih diutamakan daripada panen besar-besaran, tetapi kualitas tidak terjamin. Dan untuk pertanyaan terakhir, sebutkan jenis olahan buah ini. Buah-buahan dapat diolah berbagai jenis, contohnya seperti jus buah, rujak buah, asinan dan manisan, keripik buah, dan es buah, dan bisa juga di salad. Untuk kesimpulan presentasi dari kelompok 1 adalah penanganan buah-buahan, baik penanganan sebelum panen ataupun pasca panen, harus diperhatikan oleh petani dan yang terlibat dalam pengolahan. Karena jika ada kesalahan atau perhitungan yang kurang tepat, dapat menyebabkan kerugian yang besar. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari keterangan yang sudah dipaparkan tadi sempat disinggung mengenai pengolahan pasca panen ya. Jadi ada proses pengolahan untuk menangani penanganan. Jadi penanganan saat berada di kebunnya. Oke, jadi yang ditangani apa? Contohnya Seperti pemilihan pupuk, terus juga perawatan dari hama-hama. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Enggak. Cukup. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Siapa yang maju berarti yang maju 2 orang, 3 orang. Baik. 3 sampai 4 orang silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah kelompok 3. Perkenalkan juga nama saya Marasi Iwan Hanifah. Saya Nadia. Nama saya Lana Maulana. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap konsumsi buah-buahan adalah dampaknya pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat, antara lain menurunnya daya beli dan menurunnya konsumsi masyarakat. Kandungan gizi apa yang terkandung kandungan gizinya, yaitu selama masa pandemi ini asupan sayur dan buah harus diperbanyak karena mengandung vitamin C dan vitamin E yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Nomor 2, tuliskan penanganan bahan pangan atau menyimpan bahan sama dengan buah-buahan. Nomor 1, pengeringan produk. Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan penjemuran di bawah sinar matahari secara langsung atau menggunakan bantuan gas listrik. Nomor 2, melakukan pengawet mandiri yang dapat dilakukan seperti pengeringan taman segar atau tumbuhan sebelum penyimpanan
sudah sebutkan jenis-jenis olahan buah. Yang ke-1 buah, yang kedua puding buah, yang ketiga pari buah, yang keempat dodol, yang kelima selai. Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan, upaya memperpanjang masa simpan produk pangan sudah mengikuti sangat diperlukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kelompok 3 sedikit ada perbedaan dari kelompok pertama. Mungkin dari yang kelompok pertama itu lebih ke penanganan di sebelum panen. Kalau ini setelah panen. Jadi itu saja. Silakan kita lihat. Ibu, siapa yang maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Muhammad Fikri. Nama saya Adi Awali, Sukma WS. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, apa dampak pandemi COVID-19 terhadap konsumsi buah-buahan dan apa kandungan gizi yang terkandung dalam buah-buahan. Untuk dampak terhadap konsumsi buah-buahan ketika pandemi, stok buah-buahan semakin meningkat dan pembeli semakin berkurang sehingga menyebabkan buah menjadi busuk karena terlalu lama disimpan. Untuk kandungan gizi apa saja terkandung dalam buah? Kandungan yang terkandung dalam buah adalah vitamin, mineral, dan serat. Contohnya ada buah-buahan seperti jeruk, semangka, mangga, dan kelapa. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu tuliskan penanganan bahan pangan agar memperpanjang simpan bahan pangan termasuk buah-buahan, yaitu dengan cara dibuat menjadi berbagai olahan seperti manisan, asinan, dan dodol. Selain dibuat menjadi aneka olahan, cara pembuatan dan cara penyimpanan menjadi salah satu faktor untuk memperpanjang umur buah. Sebutkan jenis olahan buah. Yang pertama ada sop buah, yang kedua ada molen, yang ketiga ada asinan mangga, yang keempat ada dodol buah, dan yang terakhir ada rujak buah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 sama dengan kelompok 3. Jadi pengolahan setelah panen ya. Jadi lebih ke penanganan memperpanjang umur simpan. Setelah semua selesai nanti kita review ya. Jadi itu saja. Ada pertanyaan dulu dari kelompok yang lain? Tidak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah kelompok 3. Perkenalkan juga nama saya Marasiti Notaripa. Saya Nadia. Nama saya Dara Mawati. Dari sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap konsumsi buah-buahan adalah dampaknya pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat, antara lain menurunnya daya beli dan menurunnya konsumsi masyarakat. Kandungan gizi apa yang terkandung? Kandungan gizinya yaitu selama masa pandemi ini asupan sayur dan buah harus diperbanyak karena mengandung vitamin C dan vitamin E yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Nomor 2, tuliskan penanganan bahan pangan atau simpan bahan pangan termasuk buah-buahan. Nomor 1, pengeringan produk. Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan penjemuran ke bawah sinar matahari secara langsung atau menggunakan bantuan alat teknik. Nomor 2, melakukan
pengawetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Perkenalkan, nama saya Diana. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Untuk nomor 1, dampak pandemi COVID-19 terhadap konsumsi buah-buahan, kandungan gizi apa yang terkandung. Poin 1, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi buah. Nah, untuk yang poin yang kedua, buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin C. Mineral dan serat pangan. Sebagai vitamin mineral yang terkandung dalam buah-buahan berperan sebagai antioksidan. Yang kedua, penanganan bahan pangan agar memperpanjang umur simpan bahan pangan termasuk buah-buahan. Poin 1, pengeringan produk. Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan penjemuran di bawah sinar matahari secara langsung atau menggunakan alat pengering. Poin 2, pendinginan produk. Poin 3, pembekalan produk. Untuk pertanyaan nomor 2, melakukan penanganan bahan pangan agar memperpanjang umur simpan bahan pangan termasuk buah-buahan. Poin 1, pengeringan produk. Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan penjemuran di bawah sinar matahari secara langsung atau dengan menggunakan alat pengering. Untuk poin yang kedua, pendinginan produk. Yang ketiga, pembekuan produk. Dan yang keempat, sterilisasi menggunakan kali UV ultraviolet. Tujuannya untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada pangan segar atau tumbuhan. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, jenis-jenis olahan buah-buahan. Untuk nomor 1, ada sari buah, manisan buah, serat buah, es krim buah, dan minuman buah-buahan seperti jus buah, sup buah, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dulu dong buat. Karena selain itu kelompok 4 paling banyak opsi untuk pengawatannya, ada pengawetan, ada pendinginan, ada pembuahan. Nah, tepuk tangan dulu. Sekarang ibu akan review dari nomor pertama. Itu kenapa konsumsi buah banyak atau meningkat pada saat COVID? Karena tadi yang kelompok pertama itu karena vitaminnya itu adalah Banyak mengandung vitamin C dan antioksidan. betul, antioksidannya berguna atau bermanfaat sebagai tubuh, menjaga kekebalan tubuh, ya betul ya. Terus adakah solusi untuk menghindari terbuang atau tadi itu memperpanjang umur simpan? Jadi kayak misalkan diolah lebih lanjut untuk menjadi produk kayak produk sari buah, produk keripik buah, ada juga tadi dodol buah, selai buah, dan lain-lain. Nah, produk tersebut ada yang terklasifikasi ke dalam produk awetan, ada juga yang langsung dimakan. Yang pengawetan apa aja? Yang selai, itu apa lagi? Terus asinan, terus apa? Marmalade buah. Ada lagi tadi yang kelompok 4 sempat menyebutkan koktail. Itu apa? Koktail itu kayak minuman, tapi ada buahnya gitu. Itu sebenarnya buah kaleng. Jadi kalau misalkan kita butuh buah tersebut, tapi buahnya sudah dalam bentuk kalengan, tapi rasanya sama karena prosesnya juga dilakukan sedemikian rupa agar rasa warnanya tetap sama. Ya, itu terus yang produk olahan apa saja ya tadi
tadi ya sudah disebutkan, ada keripik buah, ada dodol buah, ada sari buah, ada juga lain-lain. Sekarang kita cross check apakah benar dengan jawaban kita yang sudah dipaparkan. Mari kita review bersama-sama. Berbicara tentang peluang usaha perubahan, saat ini masih menarik untuk dibicarakan dan masih menjanjikan. Apalagi di area perkotaan, karena usaha ini mampu memiliki kesempatan yang tinggi untuk konsumsinya. Selera masyarakat orang berbeda dari cara berkonsumsi orang, mulai yang ingin langsung mengonsumsinya secara mandiri maupun menggunakan buah-buahan seperti salad dan jus buah. Berbicara usaha, tak ada risiko. Kecil apapun pasti masih ada risikonya. Tentunya harus dan selalu akan kita hadapi. Berbicara dalam usaha di bidang buah-buahan. Biasanya kita membicarakan tentang usaha selalu kita Ada yang nggak suka gue? Ada. atau mendirikan penelitiannya. Padahal penelitian usaha itu pasti ada. Hanya kembali lagi kepada kita bagaimana cara menghadapinya. Apabila tidak dikelola secara profesional. Nah, saat ini bisa terkelola strategi bagaimana cara mengatasi dan mengurangi kerugian pada usaha buah-buahan versi jalan usaha. Mencegah kerugian, bekerja sama dengan supplier untuk mendapatkan buah yang baik. Tentunya kita harus mencari supplier yang menjual buah yang dapat dipercaya. Saling bekerja sama dan menguntungkan. Jangan dengan maka hindarilah supplier seperti ini. Pemesanan tanpa estimasi yang baik akan menyumbangkan kerugian. Pesanlah buah yang berkualitas pengamatan agar usia buah lebih panjang berada di toko Anda. Untuk pemesanan harus terukur jangan sampai menghasilkan toko Anda. Apabila buah di toko Anda pun begitu berjalan, maka orderlah sesuai dengan pada saat yang menggunakan dan jenis buah-buahan dalam hal penanganan. Jenis buah ini membutuhkan penanganan yang khusus terutama dari kerugian yang akan terjadi. Harga jual. Penerapan harga yang tidak tepat dapat menyumbang kerugian pada usaha Anda. Barang akan sulit terjual. Semakin lama perputaran di toko Anda, maka akan segera mendatangkan kerugian. Dalam usaha buah-buahan, permainan harga memang harus diperhatikan. Di fase pembuatan, fase buat dan buah. Apabila usaha Anda pada posisi satu uang masuk masih melimpah. Dua siap masuk fase matang. Tiga, pergerakan penjualan mulai melambat. Maksudnya untuk Iya, Ibu. Jadi intinya ketika nanti kalian menjadi seorang pengusaha buah, solusi terbaik memang yang pertama tadi apa? Sempat dibuat dekatkan aja betul, memang sudah ada dari doa. Yang kedua, kita olah lebih lanjut untuk memperpanjang umur simpan bahan. Kalau misalkan buah kita sudah hampir membusuk atau tua, cocoknya dibuat apa? Keripik buah. Kalau keripik, Oke, gitu ya. Jadi kan kalau biasanya tukang buah nggak mungkin memproduksi buah yang masih segar kan? Ya, betul. Dan sudah dijual. Kalau yang sudah layu, yang sudah memasuki fase rusak, baru dia mengawetkannya, awetan. Ya, gitu. Sebelum lanjut, biasa kan kalau jam-jam siang agak ini ya, agak ngantuk, bukan ngantuk lagi karena tadi sudah kekenyangan mungkin
Gak fokus ya semuanya. Sekarang kita games dulu. Kita nyanyi tapi nyanyinya bawa kepada 5. Nyanyinya, ya. Potong bebek apa bawa kepada 5? Potong bebek ya. Potong bebek tapi katanya diganti opan. Kita nyanyi tapi nyanyinya bawa kepada 5. Nyanyinya, ya. Potong bebek apa bawa kepada 5? Potong bebek. Potong bebek ya. Potong bebek tapi katanya diganti opan. Untuk barisan ini wak, wek, wok. Kalau liriknya potong bebek gimana? Potong bebek angsa dikuali. Jadi diganti wak 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 wak. Dan kalian bernyanyi kalau tangan ibu arahkan ke barisan ini. Kalau tangan ibu ke sini berarti wak, wek, wok. Coba kita simulasi. Siap? Oke ya? Tahu kan liriknya tahu? Oke. Ya, semuanya harap fokus dulu. Oke, dimulai dari kelompok baris pertama. Luar biasa sekali. Udah fokus ya. Ini materinya hanya dijelaskan aja. Selanjutnya kita akan praktikum mengenai sari dua. Kita akan membuat 4 dari 4 jenis buah. Kaca level 4 jenis buah ada sisa, ada mangga, ada jambu biji, ada satu lagi tuh apa ya? Sisa, tadi gue udah sisa, mangga, jambu biji, sama nanas. Nanti kalian akan memperoleh 1 jenis buah. Mau ibu yang bagi atau random? Aku random ya. Ya udah, satu. Ibu ngomongkan sisa. Ngomongkan sisa. Nanti ditulis di APBD-nya. Langsung kita tulis dia KPD-nya. Nah, sekarang kita buat sedikit. Perhatikan ya. Di sini ada bahan untuk membuat sari buah. Selain buah, ada apa? Ada air. CMC. Apa kalian sudah akrab dengan CMC? Sekarang kita kenalan. CMC itu adalah bahan penstabil. Gambarannya seperti ini. Kalian atau kita kalau buat jus lama-kelamaan akan berpisah nggak? Bisa. Lihat, akan berpisah dari air sama dan buahnya. Yang paling atas biasanya buahnya apa? Nah, CMC ini adalah penstabil. Fungsinya biar itu tadi biar tidak berpisah. Karena sudah diserahkan dengan CMC ya. Terus pewarna itu tidak diperlukan ketika buahnya masih memiliki warna yang cerah, sesuai dengan warna buah tersebut. Misalkan jambu biji warnanya apa? Kuning, merah, jambu biji merah. Kan ada jambu merah ya?
seperti apa? Sabun. Biasanya kalau misalnya dibuat itu kita memilih yang aromanya sudah menyengat, betul. Ya, warnanya harus ya rasanya Rasanya masih segar, bahwa tidak berasa busuk kan? Terus warnanya yang cerah. Oke, lanjut warnanya cerah. Terus penggulaan lalu pemanasan dan pengemasan. Besok minggu depan kita akan proses pembuatan senjata. Jadi silakan nanti AKPD-nya dikumpulkan kembali. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan refleksi dan evaluasi. Evaluasinya melalui mengerjakan soal. Bukan kuis, Bu. Kuis. Seperti biasa ya, seperti biasa silakan masuk. Oke. Kita mulai silakan dan kerjakan. Hai, salah. Manisan. Dong.
disimpan lebih lama? Logikanya kayak gini. Di kita kalau pas panen cabai itu harganya bisa murah, betul ya? Murahnya kadang sampai tidak dipanen saja, kalau buat dijual juga tidak akan menguntungkan. Tapi ketika berlimpah, ketika panennya sudah berkurang, harga cabai karena langka bisa lebih ada lagi, betul ya? Nah, yaitu tadi solusi itu bisa diaplikasikan agar tidak ada cabai yang mahal dan tidak ada uang yang terbuang saat panen itu ya. Terus yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sebelum ditutup, mari kita baca doa dulu seperti biasa agar apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita. Untuk ketua kelas silakan ditutup dengan pembacaan doa. Perhatian, Ya. sebelum menutup kegiatan belajar hari ini, ada baiknya kita baca doa. Dalam hati baca doa mulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Tolong nanti untuk pertemuan selanjutnya dipersiapkan, kita akan mengolah saribuan. Ya, itu saja yang bisa ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang dan selamat istirahat di rumah. Ya.